Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lebih lengkap tentang bagaimana membentuk sebuah paduan suara yang baik, terarah, dan mampu menghasilkan harmoni yang rapi. Banyak orang berpikir bahwa paduan suara hanya sekadar mengumpulkan orang yang bisa bernyanyi. Padahal sebenarnya jauh lebih dari itu. Paduan suara adalah sebuah kesatuan vokal yang dibangun melalui proses panjang, disiplin, serta komitmen dari setiap anggotanya. Untuk menciptakan paduan suara yang stabil, setiap aspek mulai dari pembagian suara, rentang vokal, teknik latihan, peran pelatih, hingga sikap profesional anggota harus dipahami dengan benar. Langkah pertama adalah menentukan kategori suara setiap anggota. Ini penting karena keseimbangan harmoni sangat bergantung pada penempatan suara yang tepat. Dalam paduan suara campuran, kategori dasarnya adalah sopran, alto, tenor, dan bass. Wanita dewasa biasanya terbagi menjadi sopran 1, sopran 2, dan alto. Pria dewasa terbagi menjadi tenor 1, tenor 2, bass 1, dan bass 2. Untuk paduan suara anak, karakter suaranya lebih ringan dan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa, sehingga penempatannya pun berbeda. Setelah mengetahui kategorinya, kita perlu memahami rentang vokal tiap jenis suara. Anak-anak umumnya berada di rentang C4 sampai A5. Sopran dewasa berada di C4 sampai C6, mezzo sopran di A3 sampai A5, dan alto di F3 sampai D5. Sementara itu, tenor biasanya berada di C3 sampai A4, dan bass di E2 sampai E4. Mengetahui rentang ini membantu pelatih menentukan penempatan suara yang aman dan nyaman bagi anggota. Selanjutnya kita masuk ke bagian metode latihan. Latihan paduan suara tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada tahapan yang jelas dan dilakukan secara konsisten. Latihan pernapasan menjadi fondasi utama untuk membangun kontrol udara yang stabil. Setelah itu dilakukan vocalizing untuk membuka resonansi dan mempersiapkan pita suara. Intonasi juga harus dilatih agar setiap nada tepat dan tidak fals. Kemudian latihan harmoni dilakukan dengan melatih kelompok suara satu persatu sebelum digabungkan. Artikulasi dan diksi juga tak boleh diabaikan karena lirik yang jelas membuat quote terdengar rapi. Terakhir, dinamika dan ekspresi membantu memberi nyawa pada lagu sehingga paduan suara tidak terdengar datar. Semua proses ini tidak akan berjalan efektif tanpa pemimpin atau pelatih yang kompeten. Pelatih harus memahami notasi musik, tanda tempo, dinamika, teknik vokal, dan metode latihan yang tepat. Dalam latihan, anggota harus mengikuti satu komando, tidak boleh saling memberi instruksi tambahan, tidak membantah arahan pelatih, dan tidak mengambil alih peran yang bukan bagiannya. Satu arah kepemimpinan menjaga latihan tetap fokus dan efisien. Disiplin anggota juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan paduan suara. Anggota harus mematuhi jadwal latihan, tidak sering absen, tidak bersikap egois terhadap suaranya sendiri, serta menjaga sikap selama latihan. Datang tepat waktu, membawa partitur, mempelajari materi sebelum latihan, dan menghormati sesama anggota adalah sikap profesional sederhana yang sangat berpengaruh besar pada kualitas akhir. Ada beberapa hal tambahan yang sering dianggap sepele namun sebenarnya sangat penting. Misalnya pemanasan fisik ringan sebelum vocalizing, menjaga kesehatan suara dengan cukup minum dan tidak berteriak, mendengarkan suara anggota lain untuk membangun harmoni, menjaga etika selama latihan maupun penampilan, serta memahami makna lagu agar tidak hanya bernyanyi nada tetapi juga isi pesannya. Pada akhirnya, paduan suara bukan tentang siapa yang memiliki suara paling kuat atau paling indah. Paduan suara adalah tentang kebersamaan, tentang menyatukan banyak karakter suara menjadi satu kesatuan musik yang harmonis. Jika seluruh anggota mengikuti arahan pelatih dengan disiplin dan menjaga sikap profesional, maka paduan suara akan berkembang menjadi kelompok yang solid, terarah, dan berkualitas. Semoga penjelasan panjang ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana membangun paduan suara yang baik. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai bertemu pada pembahasan berikutnya.